Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhtar hafizakumullah. Malam ini 3 Rabiul Awal. Rabiul Awal atau Rabiul Tsani? Rabiul Tsani, ya. 3 Rabiul Tsani 1446 Hijriah. Masih tanggal 5 Oktober tahun 2024. Banyak hal semua adalah alasan bagi kita untuk meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, yang akan diangkat sebagai bahan pembicaraan pun semuanya tetap menuntut kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar, kita mesti tahu, jangan pura-pura tidak tahu, jangan tidak mau tahu bahwa di saat yang sama sekarang ini hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, tetapi banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Lebih dari apa yang kita rasakan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sulit, kita semua mengalami hal-hal yang sulit. Berat, sama. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Namun, ketika hati masih dilapangkan, pada saat langkah kaki kita itu masih dimudahkan untuk mendatangi rumah Allah, menghadiri dan memakmurkan majelis ilmu, itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Ada yang pusing tapi tidak tahu harus bagaimana. Ada yang masalahnya sulit, bukannya berkurang, justru malah semakin sulit. Karena dia bukan berjalan menuju jalan keluar. Dia semakin terjebak dalam lorong-lorong gelap sampai tidak tahu arah, tidak mengerti kemana harus pergi. Kenapa? Karena cahaya ilmu dia tidak punya. Bukannya menuju tempat yang terang, dia semakin tersesat ke arah yang lebih gelap. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih dimudahkan untuk bermajlis
mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjidil Mukhtar hafizakumullah. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran sering kita baca, bahkan rutin, satu pekan satu kali minimalnya. Karena ayat ini Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Sebenarnya ada dua ayat berturut-turut saling berkaitan, tetapi yang menjadi intinya adalah ayat yang ke-45. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Ayat selanjutnya itu melengkapi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Azza wa Jalla itu yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta semuanya. Maka tentunya Allah adalah zat yang maha mengetahui tentang kita, tentang kehidupan di dunia, tentang alam semesta. Dia yang menciptakan. Maka tidak boleh kita ragu sedikit pun, dan jangan sampai mempertanyakan, apalagi mempertanyakan benar ataukah tidaknya. Karena ini firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadrib lahum." Jelaskan kepada mereka, terangkan, mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Ini maha penyayangnya Allah kepada manusia. Maka hakikat kehidupan dunia itu diterangkan sampai detail sekali. Orang yang paling bodoh katanya dan anggapannya, ya tetap saja bisa memahami ayat yang Allah firmankan ini. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam ayat ini sesuatu yang nyata, ada, bukan hanya bayang-bayang, bukan sekedar gambaran, tapi memang betul adanya. Hakikat kehidupan dunia, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kama'in, itu seperti air. Yang dimaksud air di sini adalah hujan. Anzalnahu minas sama, kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, akhirnya menumbuhkan tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan. Sekarang musim kemarau ini, bahkan masih terbilang puncak dari musim kemarau. Hujan terbilang jarang, masih bisa dihitung dengan jari lah dalam 1 bulan terakhir ini. Itu saja, sekali 2 kali hujan sudah menghijau di beberapa tempat. Apalagi nanti kalau sudah mulai masuk musim hujan, 1 pekan itu sudah hijau, pinggir-pinggir jalan, kanan kiri, seperti itu. Tanaman-tanaman, pohon-pohonan, ya, jati yang sekarang ini sedang merontokkan daunnya. Ya. Nanti hujan 3-4 kali saja, muncul daun baru, hijau kembali. Kemudian terus hujan selama beberapa bulan kalau kita di Indonesia. Ada musim panas, kemarau, ada musim hujan.
Tapi yang musim hujan itu mau berapa lama bertahan? Akan berakhir, berganti lagi musim kemarau seperti sekarang ini. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Tanah semula kering, kemarau, hujan turun, menghijau. Setelah beberapa bulan menghijau, datang lagi musim kemarau, kering lagi. Rumput-rumput, ilalang-ilalang, semuanya fa asbaha hashima. Jadi kering. Tadruhur riyah, yang kemudian diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu 'ala syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk segala sesuatu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aslan wa liman qama biwirathatihi ba'dahu taba'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada dasarnya. Tetapi firman ini juga berlaku untuk para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli warisnya. Apa itu? Idrib linnasi mathalal hayati dunya. Sampaikan dan terangkan untuk mereka permisalan kehidupan dunia. Liyatasawwaraha haqqat tasawwur. Supaya manusia itu betul-betul mengerti tentang kehidupan dunia ini. Wa ya'rifu zahiraha wa batinaha. Paham lahir batin. Jangan cuma lihat yang nampak, jangan cuma mempertimbangkan yang ada di permukaan, tapi di balik itu semua harus diketahui juga. Fayaqisu bainaha wa bainad daril baqiyah. Kemudian silakan untuk dihitung, diukur, ditimbang-timbang antara kehidupan dunia wa bainad daril baqiyah dengan kehidupan akhirat. Wa yu'thiru ayyahuma aula bil ithar. Silakan. Setelah ditimbang-timbang mau pilih yang mana? Mau pilih kehidupan dunia ataukah kehidupan akhirat? Wa anna mathala hadhil hayati dunya kamathalil matar. Terangkan kepada mereka bahwa kehidupan di dunia ini, kehidupan di dunia ini persis sama dengan hujan. Apanya yang disamakan? Kan begitu. Ternyata perumpamaannya ini lengkap. Bukan tentang hujan saja, tetapi tentang hujan yanzilu alal ardi, turun membasahi bumi. Fayahtalitu nabataha tanbutu min kulli zaujin bahij. Hujan turun membasahi bumi, tumbuh hijau menyenangkan. Fabainama zahratuha wa zakhrufuha tasurrun nazirin. Kering nih, seperti sekarang kemarau, hujan. Diprediksi mungkin sebulan, 1,5 bulan lagi hijau. Gunung-gunung yang sekarang kita lihat dari jauh dia kering, tapi setelah turun hujan hijau, menyenangkan itu. Namanya hijau pasti menyenangkan. Wa tafrah wa tufrihu al-mutafarrijin. Mereka yang sedang mencari tempat untuk refreshing, inginnya healing, ya, cari kegiatan yang menyenangkan, itu bisa senang. Wa ta'khudhu bi'uyunil ghafilin id asbahat hashiman tadruhur riyah. Kita yang berkunjung ke suatu pegunungan, hijau, pemandangannya terbentang. Hari ini misalkan 2 bulan kemudian masih hijau.
2 bulan berikutnya sudah kering lagi, masuk musim kemarau. Fadhahaba dzalika an-nabatun nadhir waz-zahru az-zahir wal manzarul bahih fa asbahatil ardu ghubara turaban qad inharafa anha an-nadhar wa sadafa anha al-basar wa awhashatil qalba kadzalika hadhihi dunya. Kering, hujan turun, subur, hijau. Kemudian setelah itu kering kembali, kemarau. Kadzalika hadhihi dunya. Seperti itulah kehidupan dunia. Apa itu? Cepatnya itu. Cepat sekali. Ya. Kita akan selalu berpikir, baru kemarin kemarau, sekarang hijau. Baru kemarin kita menikmati tempat ini karena hijau, tapi sekarang sudah kering kerontang lagi. Itulah kehidupan dunia. Bainama sahabaha qad a'jaba bisyababih. Coba Al-Imam As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan tentang permisalan tadi itu dengan usia. Usia muda. Fabainama sahibuha qad ujiba bisyababih wa faqa fiha ala aqranihi wa atrabih. Manusia ketika dia masih muda, puncak karirnya, wa faqa fiha ala aqranihi wa atrabih, dia bisa lebih unggul dibandingkan teman-teman sebaya. Paling hebat dia, hartanya, pangkatnya, karirnya, bisnisnya, dalam semua hal hebat dia. Wa hasala dirhamaha wa dinaraha. Dirham dinarnya dia dapatkan. Waqtatafa min ladzatihi azharaha. Bisa dia nikmati itu kesenangan-kesenangan dunia. Wa khadha fi syahawati fi jami'i awqatihi. Akhirnya dia puas-puaskan itu di setiap saat, di semua waktu, apa yang dia inginkan, pokoknya berusaha dia penuhi. Wa dhanna annahu la yazalu fiha sa'ira ayyamih. Dalam posisi ketika dia menganggap bahwa akan seterusnya hal itu terjadi. Idh asabahul mautu awit talafu limalih. Tiba-tiba tidak pernah dia sangka kematian tiba, atau hartanya yang habis ludes. Fadhahaba anhu sururuh wa zalat ladzatuhu wa huburuh. Bahagianya tadi hilang, kelezatan dan kesenangannya sirna. Wastauhasha qalbuhu minal alami wa faraqa syababahu wa quwwatahu wa malah. Akhirnya hatinya itu penuh dengan kecewa, sakit hati. Habis sudah usia muda, hilang sudah kekuatannya, tidak ada lagi yang tersisa hartanya. Wan farada bisalihin aw sayyi'i a'malih. Apa yang tersisa? Amal perbuatannya, baik ataukah buruk. Ini keterangan dari siapa? Dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan manusia itu kalau tidak mengalaminya sendiri, belum tentu dia percaya. Ayat Al-Quran sudah ada, sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak kurang-kurangnya. Fakta dan pengalaman dari orang-orang yang lebih tua dari kita itu selalu diulang-ulang. Tapi itulah manusia. Kalau belum mencoba, belum merasakannya sendiri langsung, kurang percaya. Kurang percaya. Kalau yang tua-tua bercerita kepada kita, menyesal saya, semangat ibadah, niat untuk belajar agama setelah di usia tua.
Dulu waktu saya masih muda seperti kamu, cuma senang-senang saja. Sudahlah, cukup saya yang rugi. Kamu jangan. Ya udah dikasih tahu seperti itu, tapi tetap gak percaya. Ingin mencoba sendiri, maunya mengalaminya langsung. Hanya sedikit yang kemudian beriman terhadap ayat-ayat Al-Quran, hanya sedikit yang kemudian bisa menerima lapang dada sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, hanya sedikit yang kemudian percaya dengan cerita orang-orang tua sebelumnya. Selesai. Kehidupan dunia itu seperti yang difirmankan Allah tadi. Cepat sekali. Cepat sekali. Kekuasaan, mau berapa lama kekuasaan itu? Akhirnya kekuasaan itu akan berakhir juga. Dan itu rasanya cepat sekali. Kayaknya baru kemarin dilantik. Seperti baru kemarin pawai dan pesta kemenangan karena bisa berkuasa. Tapi sekarang sudah mendekat masa-masa pensiun di akhir jabatan. Itu fakta. Kekuatan fisik begitu juga. Kayaknya baru kemarin olahraga berjam-jam lamanya, itu nggak mengeluh. Lari sini, lari sana, lompat sini, lompat sana. Permainan olahraga manapun itu. Tapi sekarang mau lari saja harus berpikir mampu apa enggak. Dipaksakan istirahatnya lebih lama. Keluhannya sudah di semua badan. Minta dipijat, cari suplemen makanan. Katanya istirahat harus lebih dari biasanya. Itu padahal baru lari sebentar saja. Yang sebelumnya sudah dikatakan sebagai the giant, raksasa. Kenapa? Karena bisa mindah beban yang sangat berat. Ketika orang lain tidak mampu, dia bisa. Tapi sekarang mana kekuatan itu? Cepat sekali. Rasa-rasanya baru kemarin. Harta, apalagi yang capek-capek dikumpulkan, yang sudah lama ditabung, akhirnya mana yang tersisa? Saldonya 0. Di dalam dompet tidak ada. Semuanya begitu cepat berlalu. Oleh karena itu di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itu hanya sekedar hiasan kehidupan dunia saja. Karena yang dibangga-banggakan manusia itu ujung-ujungnya kan dua, harta dan keluarga. Uang dan anak-anak keturunan, itu yang dibangga-banggakan. Apa sih selain harta dan anak-anak keturunan yang dibanggakan? Kalau kecantikan atau kegantengan, semua orang tahu ada batasannya. Kalau tentang jabatan dan pangkat, semua orang juga paham bahwa tidak selamanya pangkat dan jabatan itu dipegang. Tapi kalau harta sampai tua, sampai sesaat sebelum meninggal dunia, tetap bisa dia bangga-banggakan. Anak, cucu, keturunan, walaupun dia sudah tidak bisa apa-apa, tetap dia berusaha untuk membanggakannya. Maka memang disebut secara khusus di sini sebagai contoh, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak keturunan itu sekedar penghias kehidupan dunia saja. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan saleh nilainya pasti lebih baik secara pahala dan secara harapan, itu lebih menjamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini bukan satu-satunya ayat
Yang disebutkan di dalam Al-Quran menjelaskan tentang perumpamaan dan permisalan kehidupan dunia. Tetapi semua permisalan yang disebutkan itu sama. Surat Yunus ayat 24, innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama, dan seterusnya. Kehidupan dunia Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaannya seperti hujan yang turun dari langit dan seterusnya. Sama dengan ayat yang tadi kita baca. Ya. Surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin ila akhiril ayat. Kehidupan dunia itu saling berbangga, perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya, harta, anak dan seterusnya, itu hanya kamathali ghaithin, itu seperti hujan yang turun. Dan seterusnya, sama. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain itu menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu cepat sekali. Dirasa-rasakan tidak dirasa. Kenapa? Begitu cepat. Tapi sayangnya kita tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa memang kehidupan dunia itu begitu cepat. Karena kehidupan di dunia itu begitu cepat, maka kita dituntut untuk berpikir secara cerdas. Apa yang harus kita lakukan di waktu yang begitu singkat? Apa yang bisa dipersiapkan untuk kehidupan yang pastinya nanti jauh lebih panjang dan pasti lebih lama? Bahkan bukan kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sifatnya kekal, abadi, selama-lamanya. Nasihat dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala itu penting. Bandingkanlah. Apa yang diperbandingkan? Banyak. Dan itu semua tersebut dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita begitu cepatnya kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini begitu cepat, maka semangat untuk berbuat baik itu harus berlipat-lipat. Kesempatannya terbatas, mumpung. Sebaliknya juga seperti itu. Ketika seorang hamba dihadapkan dengan hal-hal yang berat, kondisi-kondisi yang susah, dia berusaha untuk sabar sesabar-sabarnya. Kenapa? Karena kehidupan di dunia cepat. Jangan dianggap lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati fayusbaghu fin nari sabghah." Pada hari kiamat nanti, penduduk neraka yang dulu di dunia hidupnya paling mewah, paling kaya, paling lengkap, paling terpenuhi keinginan-keinginannya, bi an'ami ahli dunia. Di dunia semua dia punya. Di dunia semuanya serba ada. Enggak pernah susah, enggak pernah sedih, tidak pernah mengalami kekurangan. Kalau ukurannya materi. Orang seperti ini besok pada hari kiamat karena dia kafir, itu didatangkan gitu. Kemudian yusbaghu fin nari sabghah, dimasukkan dia ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka hanya sabghah. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan seletterleknya itu hanya dicelupkan saja di neraka, sabghah, satu kali celupan. Kalau di dunia sabghah itu cuma begini. Ini sabghah namanya. Dan kita memahaminya seperti zahirnya seperti itu.
Coba di set, nggak pakai gini. Ini bukan sabghah namanya. Lama ini. Tapi cuma set. Ya. Orang yang paling bahagia secara materi di dunia, tapi dia penduduk neraka, ketika dicelupkan di neraka sebentar saja. Tsumma yuqalu, orang itu ditanya, "Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Anak Adam, pernah kamu menyaksikan kesenangan? Pernah kamu merasakan bahagia walaupun sebentar? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Orang itu bilang, demi Allah wahai Rabbku, enggak pernah saya bahagia, enggak pernah saya senang. Katakan dia di dunia usianya itu 60 tahun. 60 tahun. Dari lahir sampai mati. Semuanya tercukupi, seluruhnya terpenuhi. Tapi dia penduduk neraka loh. Penduduk neraka dia. Di dunia banyak orang iri. Di dunia bikin yang lain sakit hati. Kenapa dilihat dari jauh orang itu kok senang terus? Semua-semuanya dia punya. Semua-semuanya ada. Tapi 60 tahun hidupnya di dunia itu yang serba ada, fasilitas lengkap. Apa sih sekarang yang kita bayangkan kalau berbicara tentang orang yang bahagia itu di dunia? Apa sih? Rumahnya bagus, ya kan? Kendaraannya mewah, makan, ya. Duit akeh, ya kan? Tabungannya banyak. Makan apa makan? Semuanya yang dia inginkan bisa dihidangkan. Makanan yang enak-enak, makanan yang mahal-mahal. Dolan, iya, keliling dunia. Pokoknya tiap hari statusnya itu kota-kota, gunung-gunung, laut-laut. Dolan, bukan cuma domestik, sekitaran petanahan bukan. Tapi domestiknya sampai luar Jawa, bahkan sampai manca. Terus tekan Amerika, terus tekan Eropa, terus tekan Timur Tengah, tekan Afrika. Wah, bayangan kita kan seperti itu. Kalau yang laki-laki seperti bapak-bapak ini, mas-mas di sini, ya masuk kategori bahagia nek bojone ayu, ya kan? Bodinya aduhai, ya kan? Nek iso ora mung siji, nek iso. Itu kan bayangan manusia begitu mendefinisikan orang yang bahagia. Anak buahnya banyak, kemana-mana dikawal, tunjuk jalan. Belum ngomong udah dapat tawaran, mau apa? Itu kan bayangan kita. Tapi orang seperti itu yang kita bilang bahagia, sukses. Tapi kalau dia penduduk neraka, besok di hari kiamat itu cuma yusbahu finnari sabwa. Set. Meng dicelup, sekali celup, enggak lama-lama. Setelah itu ditanya, anak Adam, kamu pernah seneng enggak? Sebelum ini kamu pernah bahagia? Jawabannya, enggak pernah ya Allah. Kenapa? Sekali celup di neraka itu menghapus semua senang-senangnya di dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah.
Berikutnya, orang yang paling susah, paling menderita hidupnya di dunia, masuk surga dia. Orang yang paling susah itu menurut kita itu apa? Omae gedek, cilik, pintu aja nggak jadi, cuma kayu dikasih triplek-triplek dipaku. Lantai jangankan keramik, pelur saja mboten. Listrik 450 watt. Masih ada, Bu? Masih 450 watt? Masih. Enggak ada barang-barang elektronik di rumahnya. Enggak ada. Kendaraan ontel. Gawean serabutan. Kok mikir jalan-jalan ke tempat wisata? Waktunya habis di perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Dari tempat kerja kembali ke rumahnya. Wes enteng, ontel. Kok mau makan jajan kulineran? Gaji harian saja hanya cukup untuk minum dan makan. Kok mau beli baju baru? Baju yang lama saja yang robek itu belum sempat dijahitkan. Kurang sengsorobo orang seperti ini. Apalagi keluarga besarnya nggak mau mengakui. Tapi dia beriman. Dia sabar dalam kefakiran. Masuk surga dia. Nah, ketika dimasukkan ke dalam surga, fayusbaghu fil jannati, dia dicelupkan di surga. Cet. Cuma dimasukkan ke surga, set, dikeluarkan lagi. Fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika syiddatun qad. Orang itu ditanya, anak Adam, kamu pernah susah? Kamu pernah menderita sebelum ini? Fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad. Demi Allah, tidak pernah saya susah sebelum ini. Belum pernah saya menderita. Hadis riwayat Muslim. Jadi susah-susahnya tadi 60 tahun dia misalnya hidup di dunia susah terus. Keluarganya miskin, dianya miskin. Secara status direndahkan dan dihinakan. Tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia laksanakan kewajibannya sebagai hamba. Taat betul kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga. Masuk surga cuma sebentar saja, hilang itu susahnya, hilang itu deritanya. Semuanya berubah dan berganti dengan kesenangan dan kenikmatan. Dan itu kekal selama-lamanya. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Artinya, hidup di dunia itu cepat sekali. Dibandingkan satu celupan di akhirat, habis. Mau susah, mau senang. Mau lapang, mau sempit. Dibandingkan dengan satu kali celupan, hilang. Kalau yang dimaksud senang dia di dunia, dibandingkan celupan di neraka satu kali celupan, nggak terasa. Senangnya yang 60 tahun itu, misal kalau 60 tahun. Kalau dia susah di dunia, menderita, sengsara, tidak dianggap keberadaannya, tapi dia masuk surga. Sebentar saja di surga, satu kali celupan, susah-susahnya itu hilang. Jadi ketika orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk yang beriman dengan sebenar-benarnya. Orang yang beriman, ketika dia susah, pada saat menderita, apapun alasannya di dunia, dia difitnah, dia dibenci, dia tidak diterima,
bahkan oleh keluarga. Kemudian kesehatannya terganggu, ekonominya lemah. Jangankan cari hasil tambahan, pekerjaan tetapnya saja dia sudah diistirahatkan alias di PHK. Nggak punya pekerjaan. Mau kerja apa? Bingung. Hari-hari hanya berdoa, hari-hari adalah bersabar. Tapi dia tidak menyerah. Nah, ketika seorang yang beriman dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, ingat hadis ini, yang penting beriman, yang penting bersabar. Satu kali celupan saja di surga, apalagi bisa selama-lamanya. Susahnya akan hilang, deritanya tidak terasa. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan sebentar, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kalau kita ditanya, orang yang paling sayang dengan kita itu siapa? Rata-rata kita akan menjawabnya orang tua. Kalau bukan bapak, ibunya. Atau dia akan mengatakan ya kedua-duanya. Bapak ibunya itu sangat sayang kepadanya. Tapi mungkin ada yang lain menjawab, yang paling sayang kepada saya ya guru saya. Karena guru saya menyayangi saya dengan segenap cara. Ada yang bilang temannya, ada yang bilang atasannya, ada yang bilang si fulan dan si alan. Tapi jawaban-jawaban itu tidak tepat. Orang yang paling sayang kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang dan cintanya Rasulullah itu kepada kita mengalahkan rasa sayang dan cintanya siapapun. Orang tua, bapak ibu,
cinta dan sayangnya mereka kepada kita, itu tetap tidak ada apa-apanya dengan rasa cinta dan rasa sayang Rasulullah kepada kita, umatnya. Umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragukan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang cinta kasihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kurang apa ayatnya? Gitu. Kalau Rasulullah itu jelas azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang membuat kalian susah, itu membuat susah Rasulullah juga. Ya. Mohon maaf orang tua, belum tentu. Belum tentu. Kalaupun ada ya sebagiannya. Tapi tidak semua orang tua seperti itu. Harisun alaikum. Wah, semangatnya untuk kebaikan buat kalian itu luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman Rasulullah itu raufun rahimun. Penyayang, lemah lembut, perhatian. Ya. Maka waktu, tenaga, pikiran, harta itu semua dikorbankan dan dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memikirkan umatnya. Ketika kita tidur, umatnya tidur, Rasulullah terjaga mendoakan kebaikan untuk umatnya. Ketika umatnya sedang tertawa bahagia, Rasulullah SAW masih juga memikirkan tentang umatnya. Bukan hanya umat beliau yang dikenal saat itu, yang hidup sezaman, bukan. Kita umat Nabi SAW yang datang setelah beliau meninggal dunia, itu juga dipikirkan oleh Nabi SAW. Dan cinta itu apa hanya di dunia? Oh tidak. Cintanya Nabi SAW kepada umat itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Bagaimana Nabi SAW membela umatnya yang diusir dari telaga. Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati, ya Allah itu umatku, itu umatku. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu setelah kamu meninggal dunia apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Melakukan hal-hal yang baru, dianggap dan diyakini sebagai ibadah, suatu kebaikan padahal tidak engkau ajarkan. Ya. Itu dibela oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad mendoakan salim, salim. Ya Allah selamatkan itu hamba, itu umatku. Ya Allah selamatkan itu umatku. Ini penting untuk kita sadari bahwa orang yang paling cinta kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih bentuk cinta Nabi? Banyak. Salah satunya yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tugas kepada sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk menuju Bahrain. Bahrain itu nama sebuah negeri yang diapit oleh dua laut. Makanya dinamakan Al-Bahraini, dua laut. Sampai sekarang menjadi nama sebuah negara Bahrain. Apa tugasnya? Ya'ti bi jizyatiha, untuk mengumpulkan dan mengelola harta jizyah. Karena penduduk Bahrain waktu itu rata-rata adalah ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Mereka tetap beragama Nasrani, tidak mau masuk Islam, tetapi tiap tahunnya menyerahkan jizyah. Nah, sahabat Abu Ubaidah itu ditugaskan untuk mengumpulkan jizyah itu. Faqadiba bimalin minal Bahrain. Setelah bertugas, beliau kembali pulang ke Madinah. Tentunya sambil membawa apa yang dibawa? Harta. Fasami'atil ansaru bikudumi Abi Ubaidah. Orang-orang Ansor terutama mendengar berita Abu Ubaidah datang bawa harta. Abu Ubaidah tiba dengan jizyahnya. Fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh
ramai Masjid Nabawi. Para sahabat memang sengaja untuk sholat subuh bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Karena yang namanya kota Madinah itu kan terdiri dari kampung-kampung Ansor. Tiap kampung itu ada masjidnya. Hari-hari biasa, ya para sahabat sholat di masjid kampungnya. Hari-hari biasa. Nanti hari Jumat barulah berkumpul di Masjid Nabawi. Subuh hari itu jumlah jamaah meningkat. Kalau bahasa kita biasanya 3 shaf, ini kok jadi 10 shaf. Itu bahasa kita. Sholat subuh, ya. Para sahabat banyak yang ikut di Masjid Nabawi. Padahal sebagian itu biasanya sholat subuh di masjid kampungnya. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Selesai sholat subuh, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bangkit berdiri untuk pulang ke rumah. Fata'arradu lahu. Para sahabat terus mencegat. Berdiri, Rasulullah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tersenyum lihat seperti itu. Hina ra'ahum, menyaksikan sahabat-sahabatnya yang mencegat, melihat sahabat-sahabatnya yang salat subuh waktu itu jumlahnya lebih banyak dari hari-hari biasa. Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah faham. Qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Jangan-jangan kalian sudah mendengar ya. Saya pikir begitu. Abu Ubaidah barusan datang dari Bahrain membawa sesuatu. Faqalu ajal ya Rasulullah. Para sahabat ya jujur juga, terus terang, betul wahai Rasulullah, memang itu yang kami maukan. Faqala absyiru. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tenang. Pokoknya santai. Wa ammilu ma yasurrukum. Yang kalian inginkan itu akan tercapai. Tenang. Kalian inginnya apa sih? Harta kan? Dapat. Apa yang kalian inginkan? Bagian dari jizyah itu kan? Ada. Gak usah khawatir. Kalau harta, uang, gampang dicari, gampang dikelola, gampang dikembangkan. Kalau untuk kaya, berhasil dan sukses duniawi, itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah khawatir dan gak pernah takut atau ragu. Artinya kita pun juga demikian. Kalau mau jadi orang kaya, itu mudah. Kalau ingin banyak harta, gampang dan banyak cara. Kalau kita semua yang sekarang ada di sini kaya raya semua, itu bukan satu hal yang susah, mudah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, yang saya takutkan itu bukan kalian miskin. Yang saya takutkan itu bukan karena kalian susah cari pekerjaan. Itu tidak ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang saya takutkan itu justru kalau dunia ini terbentang untuk kalian serba gampang seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena kalau sudah dunia itu terbuka, terbentang, fatanafasuha kama tanafasuha. Nanti ada dampaknya loh, ada akibatnya. Apa itu? Akhirnya berlomba-lomba, saingan. Kalau sudah bersaing, urusannya dunia, aturan mainnya dilupakan. Persahabatannya sudah tidak dijadikan sebagai pegangan. Apa yang terjadi? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana itu sudah terjadi, itu fakta. Orang-orang sebelum kalian pun hancur binasa karena persaingan urusan dunia. Nah, ini orang yang paling sayang loh dengan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak sedih, tidak takut kalau kita itu fakir miskin, tidak. Yang beliau takutkan itu justru kalau kita bersaing
Bersaingnya tidak sehat. Dan arahnya pasti ke sana, arah yang tidak sehat. Iri, sakit hati, menjatuhkan. Itu yang ditakutkan. Maka para ulama dengan cara yang sangat mudah, itu mengajarkan untuk kita memahami seperti apakah hadis ini yang dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan sepotong tulang, murid-muridnya dibawa, ditunjukkan dan diminta untuk melihat serta menyaksikan. Tuh lihat sekawanan anjing, entah apa induknya sama atau mereka satu kumpulan. Anjing-anjing itu bermain, bercanda, akrab. Tapi tulang tadi dilempar. Loh, apa yang terjadi? Anjing itu saling berebutan, cakar-cakaran, gigit-gigitan, gonggong-gonggongan. Kata para ulama, ya dunia itu seperti itu. Ketika tidak ada, kita bisa dekat, bisa bersahabat. Kita nggak punya alasan untuk kemudian bersaing. Kita tidak punya alasan untuk kemudian berprasangka buruk. Kita tidak punya alasan untuk kikir. Ya. Tapi kalau sudah ada dunia, baru di situ muncul, ya, khawatir, kikir, ya, iri, ya, takut bersaing, rasa tidak suka melihat temannya sukses dan bahagia. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti bekerja itu nggak boleh, bukan. Jangan kemudian difahami, oh jadi kaya itu tercela. Bukan. Yang tercela itu bukan kaya atau miskinnya. Yang tercela itu bukan ada harta ataukah tidaknya. Yang tercela itu adalah manusianya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kita tidak bisa menjamin apakah kita itu termasuk yang bisa menempatkan diri. Apakah kita termasuk yang mampu untuk terus mawas diri, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah punya harta, setelah punya pekerjaan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kehidupan di dunia itu begitu cepat sekali berlalu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Kemudian diperkuat lagi dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kalaupun susah hidupnya, merasa tidak bisa bahagia secara materi, toh yang penting beriman. Ketika masuk surga, satu kali celupan, susah itu hilang. Derita dan sengsara sebelumnya itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Jadi buat apa bersusah diri? Untuk apa bersedih? Justru yang kita takutkan seperti yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang paling mengerti dan paling sayang kepada kita, melebihi kita sendiri terhadap dirinya. Nabi Alaihi Wasallam itu justru takut kalau kita kemudian sukses, berhasil, kaya raya dan segala macam. Kenapa? Yang kaya itu belum tentu bahagia. Yang kaya itu tidak mesti kemudian bisa tenang hatinya. Banyak yang sudah kaya raya, banyak yang sudah berharta, tapi toh pada akhirnya hidupnya tidak jelas. Ya. Dia bingung mau kemana, dia pusing hartanya digunakan buat apa, dan itu banyak. Sampai kemudian akhirnya dia salah gunakan hartanya itu. Persaingan saja sudah membuat pusing. Ya. Ketika orang sebelumnya berharap supaya banyak orang datang menawarkan barang, bersaing harga, bahkan siapa yang paling murah di antara mereka. Itu dulu. Tapi lama ketemu sales aja udah males. Aduh. Ini dulu mengejar, sekarang dikejar-kejar. Apa kemudian bahagia? Ternyata tidak. Apa kemudian senang? Enggak, malah spray, HP-nya dimatikan.
pergi jauh. Sementing orang ketemu selesai. Nggih napa mboten guyu-guyu. Itu saya estu, Pak. Orang buka bengkel, ya kan? Awalnya pengennya 24 jam. Ternyata juga akhirnya bingung juga dia. Sudah tutup, tetap aja ada yang ketuk, Pak. Dulu awal-awalnya seneng, alhamdulillah. Tapi berikutnya dia merasa terganggu, privatnya nggak ada lagi. Itu yang sadar. Yang tidak sadar ya tetap aja. Walaupun malam sepi dibuka, tidur nunggu gini. Semalaman tetap aja nggak ada yang datang. Ketika dunia dia kejar begitu nggak ada yang datang. Tapi ketika dia sudah mulai teratur, dia pengen ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk taklim. Arab maka taklim, Pak, cukuplah. Ya, dilayani. Ternyata tambah lagi, tambah ini. Ternyata trouble-nya lebih berat. Ya, paling ora seperempat jam lah kok iso melu taklim. Terakhirnya, ya paling ora salat Isya ning ngana. Biasanya beradzan diterusna kok. Biasanya. Kan itu. Oh ya, urung rampung. Ya wis qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah Allah takdirkan seperti ini. Ya terus menerus seperti itu. Itu sudah ditulis di bengkelnya itu. Tutup jam 5 sore. Tidak melayani di atas jam 5. Gede gitu. Tetap aja, Pak. Kasihan, Pak. Ya kan dulu ketika dia ngejar-ngejar dunia nggak dapat apa. Ketika sudah mulai mundur teratur dikejar-kejar, ya itulah dunia. Ya apa namanya yang ditakutkan Nabi alaihi salatu wasallam itu juga harus kita takutkan. Ya, jangan sampai kemudian kita salah langkah, lupa diri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari godaan-godaan dunia. Jangan sampai kemudian kita berhenti di tengah jalan. Padahal perjalanan kita itu masih sangat panjang menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.